Selamat datang di Sekolah Basis yang diadakan dalam rangka 70 tahun Majalah Basis. Majalah Basis adalah majalah pemikiran dan kebudayaan yang tertua di Indonesia yang masih tetap terbit. Kita tahu ada banyak majalah pemikiran, sastra dan kebudayaan seperti majalah Pujangga Baru, majalah Siasat, majalah Sastra, majalah Horizon, Jurnal Kalam yang dikelola oleh nama-nama besar di dunia sastra. Tapi sebagian besar dari majalah itu tidak bisa terus terbit sampai sekarang. Dan saya, Ayu Tami, sekarang berada di Serambi Salihara bersama Gunawan Muhammad, GM, seorang tokoh pers, seorang sastrawan, juga seorang seniman perupa belakangan ini. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai estetika. Tapi sebelum itu, salah satu yang istimewa juga dari majalah Basis adalah majalah Basis pernah menolak tulisannya GM atau Gunawan Muhammad. Jadi gimana Mas Gun ceritanya? Satu-satunya majalah yang menolak tulisan Mas Gun, saya kira. Oh enggak. Bukan. Kan waktu itu kalau kita baru nulis kan nggak dikenal, mudah aja ditolak. Tapi kayaknya Mas Gun waktu itu udah terkenal ya? Lumayan, tapi tidak terkenal sekali. Tapi penolakannya bukan dasar itu. Menurut Romodik, redakturnya kan Romodik ya. Dik Hartoko dan pembantunya Andri Harjono. Tulisan itu terlalu banyak mengutip literatur Marxis. Ya mungkin. Karena waktu itu kan saya terutama sangat mendalami literatur Marxis. Saya lupa saya menulis apa saya, tapi bukan sastra. Itu, tapi kan nggak apa-apa ditolak begitu, dan majalah Basis kan salah satu yang mau menampung tulisan seperti itu. Ya, jadi waktu itu adalah esai Mas Gun ya yang esai. sangat banyak mengutip sumber-sumber pemikiran Marxis, dan saya kira ini berhubungan langsung dengan tema kita kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai pembacaan Gunawan Muhammad terhadap teori estetika dari Adorno. Adorno adalah seorang pemikir Marxis dari Jerman abad ke-20. Kita langsung bertanya kepada Mas Gun, apa sih Mas Gun, Adorno lahir atau bertumbuh pada masa Perang Dunia, sementara Mas Gun lahir pada masa Perang Dunia dan bertumbuh pada masa Perang Dingin kira-kira. Nah, apa yang membuat Mas Gun tertarik kepada pemikiran Adorno? Terutama karena dia sukar. Bahasa Inggris saja sukar, apalagi bahasa Jerman. Tapi itu juga karena dia kan sedikit dari pemikir yang memberi kesenian tempat yang istimewa. Karena bagi dia kesenian itu alternatif untuk menebus dunia yang sudah cedera oleh modernitas. Saya kan mulai tertarik pada kesenian itu sebenarnya dua, seni rupa dan puisi. Seni rupa bukan karena saya pelukis, tapi karena banyak melihat gambar. Saya sering jalan-jalan ke dekat pantai itu, para nelayan itu bisa loh membuat lukisan di perahu mereka. Juga puisi, karena puisi di waktu kecil kan kita diajari tembang dan mendengarkan juga orang uro-uro ya. Sehingga mungkin itu terbangun kesenangan pada bunyi dan irama. Problemnya adalah tembang-tembang Jawa yang diajarkan di sekolah itu sudah berubah menjadi pitutur, petunjuk-petunjuk petuah yang memang hasil dari pujangga-pujangga keraton abad 19-18 yang sebenarnya sangat buruk ya. Menurut saya nilainya buruk, dan saya setuju dengan Rendra bahwa periode itu adalah periode kebudayaan kasur tua. Enak ditiduri, ya, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan sastra Jawa sebelum Islam, itu berbeda sekali. Sastra Jawa sebelum Islam itu seperti baru-baru ini saya tulis, saya tidak melakukan penelitian sendiri.
cerita-cerita yang deskripsinya mengenai pantai, mengenai alam peperangan itu Lebih sensual deh. lebih sensual. Ada deskripsi. Sedang puisi Jawa Ronggo Warsito itu nggak ada, adanya petuah dan pemikiran dia yang agak kacau. Nah, itu memang tabiat yang kemudian agak laten dalam sastra Indonesia karena takdir Ali Sabana itu juga demikian. Takdir Ali Sabana itu di tahun 30 menginginkan sastra yang mendidik pembangunan. Dan berpolemik dengan Sanusi Pane yang tidak begitu, atau tak tengkeng yang mengatakannya seni untuk seni. Tapi takdir kan sangat pintar ya, dia cemerlang. Dengan yang lain itu kalah. Akibatnya tren itu cukup kuat. Pujangan Baru itu puisinya tidak ada yang bagus kecuali Amir Hamzah. Nah kemudian kalau Jawa ini kan nggak bisa ditolong. Kemudian waktu saya masuk ke dalam sastra Jawa, misalnya nulis tembang untuk tari, saya kembalikan pada non pitutur, ya suasana aja. Sebab dalam sastra Jawa itu di dalam wayang itu kan ada suluk. Suluk itu betul-betul puisi suasana yang bagus sekali. Itu yang dilupakan oleh orang. Yang diingat adalah pituah yang mereka kira adalah ramalan. Ramalan Ronggo Warsito. Padahal bukan ramalan sama sekali. Sudah begitu merosotnya pemikiran Jawa ini pada saat itu. Mungkin karena suasana kan sangat guncang ya. Ketika Islam mulai berdominan dalam diskurs. Juga di sastra keraton dan di pesisir. Karena kemudian ini muncul dalam sastra Indonesia oleh Pujangan Baru. Untung ada Hairil. Hairil itu dalam banyak hal luar biasa karena dia melahirkan paradigma baru dan menghabisi paradigma lama. Menghabisi saya katakan karena setelah Hairil hampir tidak ada orang yang menulis seperti Pujangan Baru. Dan Hairil adalah kebebasan yang sangat ekspresif dan kaya ya. Nah sayangnya kemudian datang lagi penyakit pitutur ini ketika Bung Karno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin itu ya semuanya terpimpin, termasuk sastra. Jadi sastra harus mengabdi pada ini, mengadai. Nah, di situ realisme sosialis mau dipaksakan. Yang mengerti realisme sosialisme tidak banyak. Tapi suasana memaksa itu sudah mulai ada. Menteri Kebudayaan waktu itu, Pendidikan Kebudayaan Priyono, bapaknya Amin Priyono, mengatakan bahwa kalau menulis soal pahlawan itu, kematian pahlawan itu harus heroik gitu. Pokoknya harus propaganda. Menyebalkan sekali. Dan kan dipaksa. Lekra, lumayan. Lekra itu sebetulnya menarik ya karena partai belum mencekam betul dan prestise seniman Lekra seni rupanya tinggi. Kan di sana ada Sujoyono dan sebagainya. Jadi orang partai juga segen. Karena itu lebih bebas. Seni rupa Lekra lebih menarik daripada kesenian Marxis di tempat lain. Tapi tidak semenarik Meksiko. Meksiko ada Frida Kahlo. Itu betul-betul bebas. Tapi di RRT, di Rusia, di Albania, ya kayak begini. Predictable dan seni menjadi harus berarti. Itu yang saya sebut kultus keberartian. Maksudnya dia harus artinya jelas. Kedua artinya sebagai fungsi jelas juga. Itu juga diperjuangkan oleh Takdir. Menarik bahwa Takdir itu yang dimaki-maki Pramudia dan Lekra tahun 60-an sebenarnya sepaham dengan mereka. Bahkan Takdir pernah mengutip Stalin mengenai seni itu kan, kemudian saya pikirkan apa yang disebut indah. Sebenarnya bukan cantik, bukan
berwarna-warni, tapi bersedia untuk unpredictable, untuk bisa tidak ramalkan, bisa tidak terduga, bisa sama sekali baru. Karena itu dalam seni avant-garde Rusia tadi segala macam ada. Jadi keindahan itu justru melibatkan kemerdekaan, karena bisa menghasilkan yang tak terduga-duga. Nah, kenapa yang unpredictable itu dibutuhkan manusia? Jadi kenapa seni dibutuhkan manusia? Ya itu menarik, karena ini yang akan ke Adorno. Karena kan hidup sebetulnya kan unpredictable. Hidup kan sebetulnya ada chaosnya. Dan pertumbuhan atau perkembangan itu kan nggak bisa diatur oleh orang lain, oleh dirinya sendiri pun nggak bisa. Ada dalam diri kita kan ada yang bawah sadar, ada yang disebut ya misalnya kalau kita terutama dalam musik dan puisi kan ada hal-hal yang tidak kita rencanakan, tidak kita atur lalu muncul ritme. Karena itu anak-anak bisa mengikuti musik, menari tanpa mengerti musik. Itu dasarnya sama. Ada kebebasan yang di dalam tubuh sendiri. Saudara-saudara, ini menarik sekali, kalimat terakhir adalah kebebasan ada di dalam tubuh, seperti Mas Gun tadi katakan. Dan kita melihat bagaimana Mas Gun berkenalan dengan kesenian, dengan puisi, dengan gambar melalui kebudayaan yang ada di dalam kalangan nelayan, dengan tembang. Tapi juga melihat bahwa ada desakan keberartian yang dipaksakan baik oleh keraton, oleh agama maupun ideologi kepada kesenian, dan itu membuat kebebasan di dalam tubuh manusia menjadi tidak bisa terungkapkan. Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan berbicara mengenai pemikiran Adorno dari kacamata GM. Theodor Adorno adalah seorang pemikir Jerman abad ke-20 yang sangat berpengaruh pada pemikiran kiri baru di Eropa. Ia bersama Horkheimer, Walter Benjamin antara lain merupakan tokoh mazhab Frankfurt, yaitu suatu aliran pemikiran yang menawarkan teori kritis. Mazhab Frankfurt mengkritik budaya kapitalistis tapi juga mengkritik fasisme, tetapi Adorno secara khusus memberi penekanan kepada seni dan estetika. Adorno mengkritik tajam industri budaya, pop culture yang merupakan ciri masyarakat kapitalistis menurut dia yang memperbudak manusia. Nah, pemikiran Adorno dan hidup Adorno ini mungkin punya gaung pada pemikiran dan hidup GM. Pada usia 20-an, GM di tahun 60-an mengalami persekusi dari Partai Komunis Indonesia di era Soekarno, dan di era Soeharto, GM sebagai wartawan dan pemimpin redaksi majalah Tempo mengalami tekanan dari negara maupun dari pemilik modal. Dan di era sekarang tekanan itu seringkali datang dari kelompok beragama. Kita ingin lihat kemiripannya dengan Adorno. Adorno sebagai seorang keturunan Yahudi mengalami persekusi hebat ketika Hitler menjadi penguasa. Dan setelah Perang Dunia, Adorno melihat desakan kapitalisme memperbudak manusia. Jadi kita ingin melihat bagaimana Mas Gun atau GM melihat konteks Adorno dan konteks GM sendiri. Kita mulai dari Marxisme ya. Marxisme kan sebenarnya ide yang bagus ya. Ya, bapak saya sangat suka emansipasi, pembebasan manusia dari kerja itu bukan suatu tanda perbudakan, tapi dignity atau martabat manusia itu harus dibebaskan. Dan sampai sekarang pun diagnosa Marxisme itu sangat relevan. Problemnya adalah ketika menghadapi persoalan di Eropa, mau mengubah Eropa, tapi pada saat itu
kapitalisme belum runtuh juga. Terus Rusia menjadi sosialis sebelum kapitalisme. Kan kapitalisme itu harus dalam teori Marx runtuh karena kaum proletar begitu banyak dan kapital jatuh, runtuh. Tapi di Rusia kan belum ada kapitalisme yang luas. Nah, timbul persoalan yang sangat mendalam dalam dunia Marxis. Adanya revisionisme, yaitu meninjau kembali, ini ada yang salah nih. Itu kemudian dibantah oleh Lenin dengan melaksanakan terus revolusi Rusia tanpa mengikuti teori secara persis. Ada kemauan untuk mengubah dunia tanpa mengikuti, mengekor pada tahap-tahap teori itu. Tapi untuk itu kan diperlukan sesuatu yang ekstra. Yang ekstra itu adalah adanya partai yang disiplin, yang menjadi pelopor dari perubahan. Karena proletar sendiri belum banyak yang orang-orang ini ya, kaum Bolshevik, orang-orang yang terlatih dalam teori, intelektual sebenarnya, yang memimpin revolusi. Nah, lalu berdirilah negeri sosialis pertama di bawah Lenin, dan waktu seperti saya katakan tadi, waktu revolusi Rusia terjadi, kebebasan kesenian bukan main bagusnya, hebat, penuh vibrant, penuh gairah. Tapi kemudian kan banyak problem ya dalam revolusi itu kan, ada intervensi asing, ada kemacetan di sana sini, ada pembangkangan, lalu ada penindasan. Waktu Lenin meninggal digantikan Stalin, kontrol terhadap partai itu makin kuat dan partai terhadap masyarakat lebih kuat lagi. Nah, lalu di situ ketika Uni Soviet mau membangun dengan rencana 5 tahun, seperti Soeharto juga, itu dikerahkan semua sumber dana dan daya, termasuk kesenian. Seperti zaman Jepang, dikerahkan untuk pembangunan keministerian Jepang, kemenangan Jepang ini juga untuk pembangunan 5 tahun. Nah, disitulah lahir realisme sosialis. Jadi realisme sosialis itu tidak seperti yang dibayangkan, itu bukan lahir dari rakyat yang protes, itu dari partai yang ingin mengarahkan rakyat. Akibatnya apa? Ya spontanitas dikendalikan. Parah sekali karena banyak sekali penyair yang disingkirkan. Misalnya, ya Boris Pasternak yang terkenal, pemenang hadiah Nobel yang akhirnya tidak bisa menerima hadiahnya. Terus ya sebelumnya Akhmatova, ya, yang perempuan yang bagus sekali, yang akhirnya banyak yang mati juga, dibunuh. Kesenian Uni Soviet mati, mandek. Hasilnya yaitu orang bawa senjata, bendera, orang yang harus bagus, harus optimistis. Tidak jauh berbeda dengan seni totaliter yang dibikin oleh Hitler. Jadi ada satu buku yang saya punya di sini, membandingkan seni rupa Soviet dengan seni rupa Hitler, sama, mirip banget. Karena apa? Karena tujuannya adalah penguasaan terhadap tubuh, jadi badan harus bagus, penguasaan terhadap nafsu, nggak boleh meluap-luap, penguasaan terhadap kerja, harus menghasilkan, harus berarti. Nah, lalu Adorno sangat tidak menyukai ini. Kenapa? Karena ini semacam bagian dari modernitas. Kita tahu bahwa modernitas itu kan, kalau menurut Adorno, dimulai dengan
pencerahan, enlightenment, dan rasionalitas yang berlebihan. Rasionalitas oleh Max Weber disebut rasionalitas yang instrumental, yaitu harus efisien, bertujuan, menghasilkan. Di luar itu disingkirkan. Akibatnya apa? Kata Weber, dunia itu seperti kerangkeng besi kehidupan. Semuanya diatur, semuanya tertib, dan impuls-impuls manusiawi hilang. Adorno termasuk yang menentang ini. Karena itu bukunya Dialektik Pencerahan itu kan suatu kritik pada pencerahan yang sangat tajam. Suram sekali. Pencerahan membawa kesuraman. Kalau orang sebelumnya kan zaman Kant, pencerahan adalah pembebasan manusia. Adorno bilang, no, enggak, ini pembicaraan. Dia menganggap ini kehidupan yang cedera. Dia melakukan kritik besar terhadap itu karena itu teorinya kalangan itu di masa Frankfurt itu teori kritis, teori yang mengkritik. Iya, dia sendiri kan Marxis ya. Waktu itu memang Marxisme sangat prestisius dan memang memberikan harapan yang besar. Tapi juga kan modernitas yang lahir itu kan juga kapitalisme, membawa kapitalisme. Kapital itu kan juga membekukan banyak hal. Misalnya yang disebut nilai guna itu ditukar menjadi nilai tukar. Jadi kaos kaki itu bukan lagi dinikmati, dinilai dari kenikmatannya, dari harganya. Bisa ditukarkan. Nah kalau ditukarkan kan diabstraksi jadi sama. Padahal masing-masing unik. Nah abstraksi ini yang akhirnya menghilangkan perbedaan. Sehingga semuanya adalah diidentifikasikan. Istilah Adorno berpikir identitas. Jadi berpikir itu yang mengidentifikasi ya. Kita menamai sesuatu, memberi label, identifikasi, tapi kemudian yang tidak masuk dalam kriteria label itu kan disingkirkan. Misalnya, bagi contoh, orang Jawa, di label orang Jawa. Kalau yang memberi label orang Solo Jogja ya orang Tegal nggak masuk. Jadi ada hal yang tidak bisa diidentifikasikan, disingkirkan. Identifikasi selalu mereduksi sebenarnya. Lalu ada yang turah. Nah, Adorno mengangkat yang turah ini, memberi penghargaan pada yang non-identitas, yaitu yang tidak bisa dijebak dalam label, yang berbeda. Saya kira tidak jauh berbeda, jauh dari Derrida sekarang dengan difference. Dan itu dia dapatkan pada kesenian. Kan dunia ideologi tidak memberikan jalan keluar. Tadi kebetulan Ayu menyebut memang ketika tahun 60-an itu kan orang makin gak sabar akan perubahan. Nggak tahu kenapa tahun 60-an itu radikalisme di mana-mana. Menarik sebenarnya. Kok tiba-tiba seluruh dunia menjadi ekstrim. Juga di kalangan intelektual kan. Di Perancis saya lagi menulis buku Albert Camus. Albert Camus tersingkir karena waktu itu yang militan yang menang. Nah, militansi inilah yang menyebabkan Adorno ditinggalkan karena tidak cukup militan. Perubahan kok tidak terjadi-jadi. Nah, para pemuda ini kan nggak sabar, kebanyakan orang pemuda. Lalu dianggap Adorno tidak memberikan apa-apa. Diserang. Dia tidak cukup kiri lah. Ya, mahasiswa ini radikal sekali. Sehingga sampai Adorno mati kan, karena shock. Tidak langsung, tapi saya ceritakan bagaimana ada demonstrasi, cewek 3 orang membuka susunya di depan dia. Akhirnya dia berhenti memberi kuliah selama sejak itu. Dan kemudian memang di Jerman di mana-mana ada kekerasan kan, Baden-Meinhof,
yang revolusi semacam, karena mahasiswa tidak sabar di Prancis. Tahun 68 itu kan, Mei itu kan menjadi gerakan Eropa ya, di kalangan muda yang membangkang terhadap establishment. Juga di Amerika kan perang anti perang Vietnam. Saya waktu itu di Amerika, jadi melihat bagaimana radikalisme itu. Marihuana itu kan pembebasan. LSD ya. Hippie. Anti modernitas, anti dunia yang beku itu menjadi kebebasan, tapi juga anti kapitalisme yang tidak sabar, karena kapitalisme ternyata lebih kuat daripada yang diduga orang-orang ini. Sampai sekarang belum ambrol. Salah satu kritik terpenting Adorno adalah terhadap modernitas dan rasionalitas. Nah, kita ini di zaman sekarang banyak sekali generasi muda juga yang sangat percaya pada rasionalitas, pada sains, teknologi, seolah-olah ilmu pengetahuan modern yang dulu menyelamatkan kita dari tahayul akan pasti menyelamatkan kita di masa depan. Tapi sebetulnya mazhab Frankfurt sudah melakukan kritik terhadap optimisme yang berlebihan kepada rasionalitas ini. Misalnya kekejaman Nazi, kekejaman Hitler adalah bukti bahwa kekejaman itu bukan datang dari tahayul atau sentimen-sentimen saja, tetapi kekejaman itu datangnya dari cara berpikir modern atau rasionalitas itu sendiri. Maksudnya gimana? Karena mereka menganggap bahwa rasio itu bekerja dengan menaklukkan. Misalnya rasio bekerja dengan modelnya adalah berpikir identitas atau identity thinking, menaklukkan kehidupan, menaklukkan manusia misalnya ke dalam konsep-konsep atau identitas-identitas. Kalau misalnya yang dialami Adorno, saya kira adalah dalam masa Adorno, orang Yahudi dikategorikan ke dalam satu kelompok untuk kemudian dikirim ke kamp konsentrasi dan dihabisi. Dan dalam masa Masgun atau dalam masa GM, saya kira GM sendiri mengalami bahwa ia dianggap sebagai penanda tangan mani kebu, dianggap kontra-revolusioner, dan kemudian didiskriminasi. Jadi persekusi, diskriminasi, dan kekejaman bukan datang dari sentimen-sentimen purba manusia, tetapi datang dari rasionalitas itu sendiri. Nah, apakah Adorno dan juga GM melihat jalan keluar bagi rasionalitas yang menaklukkan ini adanya pada seni? Di politik kelihatannya nggak ada harapan. Karena dia menjanjikan apa? Kesenian adalah promesse de bonheur, janji kebahagiaan. Karena dunia yang luka ini, yang mengobati adalah kesenian. Sebagai contoh, kapitalisme menyebabkan benda-benda kehilangan nilainya kecuali harga kan, sebagai nilai tukar. Nah, kesenian, lihat seni rupa. Van Gogh melukis sepatu, itu menjadi magicnya kembali. Kan Max Weber mengatakan bahwa dunia modern itu dunia yang kehilangan pesona, dunia yang kehilangan magic. Nah, kesenian membebaskan itu kembali. Nah, juga dalam bahasa sudah tidak lagi menjadi bahasa komunikasi. Karena bahasa komunikasi itu kan menjadi datar. Nggak ada kedalaman, nggak ada unik. Ya bahasa sebagaimana uang untuk tukar-menukar. Dan berulang-ulang. Nah, bahasa pun dibebaskan dengan kesenian. Nah, karena itu dia sangat menyukai paket yang tidak pakai bahasa kecuali isyarat-isyarat. Yang arti itu tidak mencekam, dibebaskan. Yang menarik adalah bahwa tahun setelah Perang Dunia berakhir, mungkin juga satu perang yang melukai Adorno ya, karena dia seorang Yahudi yang harus pergi ke Amerika waktu Nazi berkuasa. Itu yang menyebabkan dia sangat melihat modernitas dengan suram sekali. Pandangan dia itu begitu suram sehingga seolah nggak ada jalan keluar. Waktu itu Habermas
salah satu murid di sekolah itu, anggota dari Frankfurt, Masa Frankfurt, yang paling muda, ditanya, kenapa pemikiran Anda tidak sesuram Adorno? Saya bukan Yahudi. Artinya saya tidak mengalami apa yang dialami. Tapi ada pertanyaan yang mungkin menarik karena kita tahu pemikiran kiri itu datang sebagai emansipasi terhadap situasi ekonomi terutama ya. Kenapa Adorno kemudian melihat seni sebagai, jadi peralihan kepada seni sebagai satu wilayah yang mungkin membebaskan manusia? Kalau Marxisme sendiri kan memang analisa ekonominya kuat, tapi sebenarnya pembebasannya kan lebih dari itu. Cuma Adorno memang tidak terlatih di sana. Lebih banyak filsafat yang berbeda di Frankfurt School. Wajar saja. Jadi, tapi memang dia akan melihat bahwa pembaruan gerakan politik tidak bisa menebus dunia modern ternyata. Tak kunjung dapat. Nah dia lihat kesenian bisa, itu dia masuk kesenian. Selain dia memang, ya karena dia di kesenian sangat dekat. Dia musikus kok. Ya saya kira setiap orang yang bekerja di bidang seni yang kreatif kan, kita harus selalu terdorong untuk melahirkan yang baru. Terus kebutuhan kebebasan itu mutlak. Adorno kayak kamu, saya, Tony atau siapa di dunia barat selalu kan yang direpresi pertama di rezim totaliter kesenian. Berapa banyak seniman yang hilang di bawah Stalin, di bawah Hitler, di bawah Mao Zedong, di bawah fasisme Jepang. Jadi memang bentrokan yang dari sononya kelihatannya antara kesenian dan rezim totaliter. Karena rezim totaliter itu mau mengubah manusia dari dalam, diindoktrinasi, didisiplinkan dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin kesenian begitu. Kesenian itu mengandung chaos. Kesenian tanpa mengakui adanya chaos akan menjadi pitutur, ya takdirisme lah. Karena saya tadi mengatakan soal tubuh ya, Julia Kristeva itu pemikir feminis yang bagus sekali, menulis soal revolusi puisi ya. Puisi itu mulanya dari sesuatu di dalam zat tubuh itu. Yaitu semiotik. Kalau semiotik dalam pengertian tertentu kan arti dari tanda-tanda, enggak, dia semiotik. Kalau dalam bahasa Prancis pakai la, kalau ini pakai la, itu gerakan dalam tubuh yang melahirkan ritme, melahirkan puisi. Kemudian masuk dalam bahasa harus kompromi kan. Bahasa adalah konvensi. Nah, dalam kompromi itu ada yang hilang, tapi selalu mendesak kembali. Karena selalu puisi ada yang tidak bermakna. Karena yang semiotik itu kan nggak bermakna. Sama dengan semua seni begitu. Seni yang sepenuhnya berarti itu ya udah mati. Itu ya pitutur itu. Informasi, brosur. Ya, kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya. Tapi di sini kita melihat sebetulnya dari kisah dari perjalanan pemikiran Adorno, kita melihat bahwa emansipasi masih bisa dibawakan melalui kesenian. Dan kita di segmen berikutnya akan lebih fokus kepada teori seni atau teori estetika dari Adorno. Waktu GM masih pemimpin majalah Tempo tahun 90-an, GM sudah bercita-cita mendirikan teater ataupun galeri.
Tapi kemudian Tempo dibredel dan GM mendirikan Teater Hutan Kayu atau Komunitas Hutan Kayu di mana saya terlibat. Kemudian setelah reformasi GM mendirikan Komunitas Salihara. Nah, di sini saya melihat bahwa bagi GM seni itu bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan. Dengan kata lain, untuk mengembalikan bagian dari kemanusiaan kita yang hilang oleh alienasi dari modal, dari moralitas maupun dari birokrasi, kita membutuhkan kesenian. Nah, Adorno tidak mendirikan tempat kesenian, tapi ia serius memikirkan kesenian. Saking seriusnya sampai pemikirannya begitu muramnya. Ia menghasilkan teori estetika yang sangat gelap, estetika hitam. Tapi sebetulnya saya ingin tahu apa sih hubungannya antara teori dan praksis dalam pemikiran Adorno, kemudian estetika dan seni dalam pemikiran GM. Ya, Adorno adalah sosok yang diantara para pemikir mazhab Frankfurt yang paling memberi perhatian pada kesenian, saya kira, Mas Gun ya. Apa teori estetika Adorno yang paling penting menurut Mas Gun? Ya, ini sehubungan juga dengan sinyalemennya tentang kehidupan yang cedera oleh dunia modern, terutama kapitalisme. Dunia modern itu kan dunia yang dibangun oleh kesadaran, rasio, rencana, doktrin sebenarnya. Yang dimulai oleh Descartes katanya, aku berpikir maka aku ada. Nah, Adorno dan kaum Marxis juga membalikkan ini. Yang penting bukan kesadaran, yang penting adalah dunia, di mana kesadaran itu ada. Manusia itu tidak lepas dari tubuh dan dari lokal dan waktu, ruang dan waktu, dan sejarah. Nah, Adorno justru mengatakan bahwa objek lebih utama. Kan manusia kan bukan aku berpikir maka aku ada maka aku berpikir. Nah, ada ini kan melihat benda-benda sehari-hari berhubungan dengan dia tanpa menguasai. Kesenian tidak mencoba menaklukkan objek. Kita kan kalau menghadapi bunga itu kan tidak mau kita jual atau bahkan tidak kita petik sebenarnya. Tapi kita seolah masuk ke dalamnya, mimetik. Gitu. Mimesis itu penting dalam teori Adorno, bukan menirukan sebenarnya, tapi masuk ke dalam objek. Kita seolah bersatu dengan objek. Dan dalam bukunya yang lain, Max Minima Moralia itu, mimesis itu diartikan sebagai cinta yang purba. Jadi percintaan pada dunia, pada benda-benda, pada kehidupan sehari-hari, pada yang real, itulah yang melahirkan kesenian dan itulah yang memberikan variasi dalam kehidupan dan yang unpredictable, yang tidak bisa diduga-duga. Selalu ada yang baru. Karena kalau sudah kesadaran kan sudah dibatasi, sudah diidentifikasi. Pemikiran ini sangat umum akhirnya kalau dalam banyak filsafat setelah melawan rasionalisme, Merleau-Ponty, bahkan Levinas. Jadi kalau kita melihat dunia, itu kita ada dua sikap. Menghitung, memperhitungkan, mengakali, atau menerima dan menyambut. Kesenian yang kedua ini. Perdagangan teknologi yang pertama. Dunia terlalu dikuasai yang pertama, sehingga yang kedua ini terdesak. Dan selalu tersingkir. Nah, kesenian itu yang mengapa dia celebrate, dia rayakan. Karena kalau pakai rasionalisme aja tidak menebus kembali dunia yang cedera, malah menambah dunia yang cedera. Memang teknologi memberi banyak kemudahan, tapi pada akhirnya kan tidak hanya itu. Pada akhirnya bagaimana kita bisa mencintai atau mengapresiasi tikus yang lewat atau burung yang
mencolok atau bahkan warna langit yang sebentar. Itu yang hanya bisa dihargai oleh kesenian. Itu pentingnya kesenian bagi Adorno. Menyelamatkan manusia dari keterasingan di dunia. Adorno anti konsep. Kalau konsep itu kan menjebak orang dalam label definisi. Karena bagus bahasa Indonesia itu kan definisi artinya pembatasan. Jadi nggak bisa bergerak. Orang Indonesia adalah didefinisikan. Nggak bisa bergerak. Yang beda dikit nggak boleh. Nah, Adorno menentang itu. Nah, Walter Benjamin, tapi kan kita nggak bisa tanpa konsep. Mau jalan tuh harus ada paspor, kan harus ada bangsa Indonesia. Tidak bisa tanpa konsep dalam berpikir, dalam bekerja. Nah, Walter Benjamin punya introduksi, dia lebih pintar dari Adorno, lebih dulu juga. Konstelasi, jadi hal-hal yang konkret digabung, seolah bersatu, membuat satu semacam konsep yang tidak rigid, tegar, tapi fluid. Fluiditas ini yang saya kira dihidupkan oleh Adorno maupun Walter Benjamin. Nah, mengenai seni reproduksi itu saya kira Walter Benjamin salah ya. Karena dia terkesima dengan teknologi yang baru. Dia pikir kalau kesenian itu sudah ke masyarakat akan terjadi pembebasan. Ya kan? Karena semua orang bisa bisa berhubungan dengan karya-karya luhur kan. Tapi dia lupa bahwa kesenian yang direproduksi itu juga bisa karena repetisi membrainwash atau menjadi barang perdagangan. Sebagai contoh film kan, kalau dia kan Benjamin sangat berharap pada film, sinema. Ya waktu itu memang, tahun 30-an ya. Terbukti dia salah. Adorno lebih suram. Kenapa Benjamin salah? Ya karena tidak terjadi pembebasan emansipasi. Tidak terjadi pembebasan dengan seni yang direproduksi itu. Memang orang bisa mengakses Leonardo da Vinci, Gusser dengan buku, dengan film, dengan alat reproduksi. Tapi kan kemudian masuk modal kan. Untuk itu kan modal semuanya. Tapi kita kembali ke Adorno. Katakanlah semua Adorno dan orang-orang kiri kembali menginginkan emansipasi, dan sebetulnya seni bisa mengemansipasi manusia dengan memberikan ruang bagi tubuh dan yang chaotic yang selalu merucut dari identitas. Tetapi tawaran, jadi gini, tapi mungkin yang menarik untuk dilihat dari Adorno adalah bagaimana hubungan antara subjek dan objek atau hubungan antara teori dan praksis. Seni macam apa yang membebaskan? Nah ya, betul, bagus. Nah karena itu Adorno suka Samuel Beckett yang semua orang nggak paham. Karena kalau dia paham menjadi berarti, menjadi terjerat dan makin tidak lagi bebas, fluid, tidak mengalir. Tergila-gila sama Beckett ya. Tafsirnya salah mengenai endgame, dia bilang itu kayak apa gitu. Kata Beckett salah itu, tapi kan nggak apa-apa, kan bebas. Nah, musiknya kan Schoenberg yang nggak, dia anti musik pop kan, karena musik pop itu mudah sekali menjadi dikomersialkan. Bahkan di grup Schoenberg waktu itu di sana, Schoenbergnya tidak se-ekstrim itu. Ya musiknya tidak untuk ditonton. Anti semua yang mudah dikomodifikasikan. Tapi kembali pada
Jadi pertanyaan bagaimana seni yang mengemansipasi menurut Adorno itu yang bagaimana? Tidak berarti, tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual belikan. Pokoknya di luar kegunaan, bebas dari guna, bebas dari arti. Artinya kita bebas. Kalau kemudian Roland Barthes mengatakan otoritas sudah meninggal, sudah mati, itu sebenarnya membebaskan orang untuk bermain-main menafsirkan karya seni. Itu sebenarnya tujuan cita-cita Adorno juga. Jangan diikat lah. Nah memang kan pertanyaannya, kalau seni yang mengemanspasi itu adalah seni yang membebaskan ya. Membebaskan manusia dari kewajiban berarti, membebaskan manusia dari kewajiban berguna, dan membebaskan manusia juga dari kewajiban bernilai. Apakah segala hal yang berguna atau berarti atau bisa difahami itu menjadi batal? Adorno itu kan agak ekstrim ya, gelap dunia. Soalnya itu semua jadi salah. Itu sebenarnya dia menilai jazz kan salah. Karena mutlak dia gelap tuh, nggak ada kemungkinan. Padahal kan masih ada kemungkinan di dalam dunia yang cedera, ini masih ada kreativitas. Sebagai contoh, bahkan di dalam seni yang dikomersialkan, bisa tampakkan keindahan yang menarik, fashion, desain, karya desain. Film kan Hollywood dengan segala komersialisasinya kan tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tanpa harus berharga dari segi komersial. Jadi Adorno soalnya tidak memungkinkan itu. Dia salah. Ya itu kembali karena kata Habermas, ya dia Yahudi, penderitaannya terlalu, penderitaan Yahudinya terlalu lama. Nah sebelum kita lihat nanti kritik Mas Gun terhadap estetikanya Adorno ya, kalau mau dirumuskan secara lebih singkat tuh sebetulnya apa sih teori estetikanya Adorno? Surutnya subjek. Surutnya subjek memberi kebebasan kepada objek, merayakan dunia lebih luas daripada hanya yang dipikirkan di dalam rasio, dan memberi harga pada yang Tuhan yang tidak bisa diidentifikasikan. Memberi harga yang sangat tinggi. Justru karena itu tanda kebebasan. Problemnya adalah bahwa yang dia takutkan itu komunikasi. Bahasa yang bisa mengkomunikasikan bahasa yang menjadi dangkal kan. Ya kayak pidato itu. Kayak iklan pidato kan dangkal. Semua orang bisa ngerti itu. Padahal ada hal yang kebisuan yang dalam bahasa yang justru kaya maknanya. Tadi kita berbincang-bincang mengenai teori estetika Adorno yang sulit, tapi di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana catatan Mas Gun atau kritik Mas Gun terhadap teori estetika ini. Kita sudah berbincang-bincang mengenai teori estetika Adorno dan kita sudah melihat bagaimana Adorno akhirnya memilih seni-seni seperti musik Schoenberg, seperti teater Samuel Beckett, semua yang sulit dipahami oleh orang umum. Adorno juga tidak bisa menghargai musik jazz. Nah, kita akan tanya kepada Mas Gun, apa kira-kira kritik Mas Gun terhadap teori estetika Adorno? Menjadi elitis. Ya. Artinya hanya orang yang seperti dia yang bisa menghargai kesenian, sesuatu kesenian tertentu. Kedua, pandangannya kan begitu suram, sehingga seolah-olah yang gembira, yang bermain-main, yang bisa berkomunikasi, itu salah. Seolah kegelapan itu total.
kegelapan tidak total, dan itu kesalahannya karena kalau dia dialektis, dia tidak mentotalkan suatu keadaan. Berpikir dialektis selalu ada yang lain yang mengcounter kan keadaan tertentu. Jadi kalau ada suram semua, tentu ada yang tidak suram. Dan dalam praktek kan begitu, seperti misalnya kalau kita melihat komersialisasi kesenian, kan tidak semua kesenian yang komersial itu buruk dan mematikan, tidak membangkitkan imajinasi. Kalau Broadway memang agak menurut saya setuju dengan Adorno, jelek, mahal jelek. Tapi kalau Hollywood misalnya sebagai contoh, Hollywood itu kan komersial banget ya. Tapi jangan lupa bahwa dari Hollywood juga banyak perjuangan melawan rasisme. Pokoknya ada resistansi perlawanan dari justru di pusat-pusat seni komersial yang tidak dianggap Adorno tidak mungkin tadinya. Ya dia hidup pada waktu itu. Ya, belum lama kan, belum ada itu perkembangan kesenian semacam itu. Musik juga, dia melihat jazz seolah musik hiburan saja. Pertama, memang hiburan, sewak gitu lah. Kedua, sebetulnya jazz kan, dia melihat jazz sebagai hasil dari terusan dari negro spiritual dari yang banyak mengeluh. Tapi kan kemudian kan itu cara orang hitam melepaskan diri dari musik yang dominan, dari pola yang dominan, terutama dalam bebop. Dan yang fenomen kejadian yang menarik kan lagu Strange Fruit ya, yang dinyanyikan oleh Billie Holiday mengenai orang-orang yang digantung di daerah selatan, orang hitam yang gantung kayak buah-buah yang aneh. Itu lagu luar biasa menyedihkannya. Kemudian dia menganggap jazz itu satu, kan identifikasi. Bahkan kata jazz itu kan penemuan belakangan, tadinya kan nggak ada namanya. Dia sendiri kemudian terjatuh pada identifikasi thinking. Nah, mungkin karena dia tidak bisa membebaskan dari konsep, dari penamaan konsep. Dan nggak mungkin orang bebas dari itu. Yang perlu adalah penamaan atau konsep itu selalu dibuka. Juga dunia yang cedera ini selalu ada lubang keluar untuk sedikit di mana-mana. Dalam masyarakat totaliter sekalipun seperti saya nggak tahu di Korea Utara sekarang. Di zaman Jepang di sini kan akhirnya nggak ketangkap. Akhirnya ketangkap bukan fisik, tapi nggak bisa didisiplinkan oleh Jepang. Apalagi Jepang. Di Uni Soviet kan tetap aja Boris Pasternak menulis yang bagus sampai akhirnya. Itu kritik saya adalah bahwa dia terjebak kembali pada identity thinking dan melihat dunia monokromatik tanpa dialektik. Kita sudah berbincang-bincang cukup panjang dengan GM mengenai teori estetika, dan kita melihat bagaimana sebetulnya Adorno juga menceritakan dengan teori mimesis, mungkin sebetulnya dalam seni ada moda cinta, yaitu berhubungan dengan dunia, dengan yang lain, dengan model yang bukan rasional, tapi dengan model yang lebih peniruan, bukan peniruan, tapi ya lebih kebersamaan yang dia sebut sebagai mimesis. Tapi menarik juga bahwa kita melihat sebuah perjalanan pemikiran seperti pemikiran Adorno bisa jatuh kembali kepada jalan buntunya. Kalau kita mungkin lihat tadi seperti Mas Gun ceritakan, Adorno menceritakan mimesis sebagai cinta, tapi ketika dia merumuskan teori seninya, kita melihat suatu Adorno jatuh kembali kepada identity thinking. Jadi dia terhadap jazz terutama dan terhadap musik juga. Musik harus, soalnya nggak ada alternatif. Jadi mungkin itu mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati, karena apa yang kita kritik mungkin adalah kita pada akhirnya kita lakukan. Terima kasih banyak Mas Gun Terima kasih, yuk. Atas waktunya dan selamat ulang tahun Basis.
kenangan pada Romo Dik, Andre Harjana mungkin udah meninggal ya. Mungkin. Terima kasih sekali lagi dan selamat ulang tahun kepada majalah Basis.